Banyak yang nanya sama gue, gimana tanggapan gue tentang Aziz Gagap yang menggunakan gagap sebagai bahan untuk ditertawakan. Melalui video ini gue akan coba untuk membahasnya. Selamat datang di Storyan. Istri? Bukan. Sana? Bukan, Pak. Masih lama nggak nih? Saya ngetiknya jadi maju mundur nih. Gagap memang lucu. Gagap memang dipandang sebagai sebuah kelucuan. Gagap memang dipandang sebagai sesuatu hal yang lumrah untuk ditertawakan. Aziz Gagap menggunakan gagapnya dari tahun ke tahun di TV, menggunakan siaran publik secara terus-menerus, yang membuat itu menjadi suatu hal yang lucu. Dan harus kita sadari bahwa itu menstimulus paradigma masyarakat terkait dengan kondisi gagap. Akhirnya gagap hanya dipandang sebagai sebuah kelucuan, hanya dipandang sebagai sebuah hal yang sangat pantas untuk ditertawakan. Tapi sebetulnya gagap bukan hanya soal kelucuan, tapi gagap juga soal alat perjuangan. Gue di sini tidak menyerang Aziz Gagap. Gue sangat tidak apa-apa dia menggunakan gagapnya sebagai bahan untuk ditertawakan. Tetapi gue di sini lebih untuk memberikan suatu pemahaman kepada para penyandang gagap bahwa kita harus fokus di apa yang bisa kita kendalikan. Kita harus punya dikotomi kendali, dan kita harus menggunakan energi kita untuk melakukan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa melarang Aziz Gagap menggunakan gagapnya sebagai bahan untuk ditertawakan, karena itu adalah bagian dari mata pencahariannya gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Hal yang pertama harus kita lakukan, the first thing we must do is acceptance. Kita harus menerima diri. Kita tidak bisa terus-menerus menunjuk keluar. Kita tidak bisa terus-menerus menunjuk hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi kita lupa untuk menunjuk diri kita sendiri. Penerimaan diri atas gagap merupakan hal yang fundamental untuk kedamaian dan ketentraman hati kita dalam menjalani hidup kita. Gue sadari bahwa setiap orang punya proses penerimaan dirinya masing-masing. Ada yang lama, ada yang sebentar, termasuk gue. Sangat panjang untuk gue untuk bisa menerima diri gue atas kondisi gagap yang gue alami gitu. Tapi percayalah, pastikan setiap hari kita punya progres untuk mencapai itu. Langkah kecil untuk penerimaan diri itu merupakan hal yang penting. Langkah demi langkah sampai kita di tahap penerimaan diri, itu merupakan hal yang fundamental untuk kita lakukan. Setelah penerimaan diri apa? Kita bisa menggunakan gagap sebagai alat untuk mengadvokasi orang-orang. Seperti yang gue lakukan saat ini gitu. Kita dapat turut menyebarkan awareness terhadap penyandang gagap. Kawan-kawan, gagap diidap oleh anak-anak hingga orang dewasa. Akan ada berapa banyak lagi anak-anak yang akan datang, yang akan mengidap gagap gitu. Bila tidak ditangani secara langsung, sedini mungkin, maka dia akan berpotensi gagap hingga besar gitu. Justru inilah yang harus kita sebarkan, inilah yang harus kita sampaikan melalui cara kita masing-masing. Yaitu untuk mengadvokasi gagap. Mulai dari sedini mungkin. Yang ketiga adalah bagaimana kita tidak lagi memandang gagap sebagai beban, tetapi merupakan aset dari kita untuk dapat kita gunakan terus-menerus, untuk dapat kita maintain terus-menerus, untuk meningkatkan value kita, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena gue percaya, hidup kita adalah untuk bermanfaat untuk orang lain. Dan gue percaya Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk mencari uang, lalu mati begitu saja. Terima kasih.